Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Vel Aska dengan NIM 34302000027 dari kelas 4A PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang sudah saya buat, yakni media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ular tangga digital, kelas 5 SD atau MI, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita beralih ke media pembelajaran, pastinya kita juga harus melihat RPP yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Nah, di dalam RPP tersebut terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif yang sudah dibuat. Di dalam RPP tersebut terdapat 3 langkah kegiatan pembelajaran, yakni kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dalam kegiatan pembuka, guru memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk menyapa, mengkondisikan peserta didik dalam keadaan siap untuk belajar, berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tidak lupa guru juga harus mengaitkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif. Setelah melakukan kegiatan pembukaan, guru memerlukan waktu sekitar 45 menit untuk melakukan kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti ini terbagi lagi menjadi 2 kegiatan, yakni kegiatan Ayo Membaca dan kegiatan Ayo Berlatih. Pada kegiatan Ayo Membaca, guru mengajak peserta didik untuk membaca sekaligus memahami materi pembelajaran mengenai usaha mempertahankan NKRI menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif, buku guru, dan juga buku siswa. Namun sebelum menggunakan media, guru juga harus menyiapkan alat pendukung lainnya seperti laptop, speaker, dan juga proyektor. Pada kegiatan Ayo Berlatih, guru dapat mengajak peserta didik untuk bermain game ular tangga digital yang dapat dijadikan sebagai ice breaking sekaligus bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana peserta didik dalam memahami materi. Langsung saja kita beralih ke media pembelajaran yang sudah dibuat, yakni media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ular tangga digital. Nah, ini dia tampilan awal media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ular tangga digital kelas 5 SD atau MI, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita mulai dengan mengklik tombol Start. Maka tampilan akan bergulir menjadi tampilan menu utama. Di sini terdapat menu KI dan KD, menu tujuan, menu profil penyusun, menu game, dan juga menu materi. Sebelum kita beranjak ke menu-menu yang lain, pastinya kita juga harus mengenal tombol atau icon-icon apa saja yang terdapat pada media pembelajaran ini. Kita bisa mengklik tombol yang berada di pojok kanan atas. Nah, di sini terdapat informasi mengenai berbagai tombol. Yang pertama terdapat tombol Start untuk memulai penggunaan media. Tombol kuning ini berisi informasi penggunaan tombol. Tombol Home untuk kembali ke menu utama, menu KI dan KD, menu tujuan, kita next. Menu profil penyusun, menu game untuk mengakses game, menu materi berisi kumpulan materi. Tombol ini adalah tombol next untuk melanjutkan ke tampilan selanjutnya, tombol back untuk kembali ke tampilan sebelumnya, dan tombol main untuk kembali ke tampilan game. Kita kembali ke tampilan menu utama dengan mengklik tombol home yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya, kita beralih ke menu yang pertama nih, yaitu menu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita klik ya. Nah, di sini adalah menu KI dan KD. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar yaitu 1.4. Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4. Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. 3.4. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dan 4.4 menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Kita kembali ke tampilan menu utama. Selanjutnya kita beralih ke menu yang kedua, yakni menu tujuan. Nah, inilah tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, memahami dan menjelaskan mengenai makna bangsa dan negara, makna persatuan dan kesatuan, manfaat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, serta menggali informasi terkait sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita kembali ke tampilan menu utama. Selanjutnya kita beralih ke menu materi. Nah, tampilan awal terdapat pertanyaan nih. Apa ya perbedaan bangsa dan negara? Kita next. Nah, di sini sudah dijawab nih. Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya. Sedangkan negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Kita next. Di sini terdapat tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Di antaranya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita next. Di sini terdapat fungsi negara. Selanjutnya, terdapat proses terbentuknya negara yang dimulai dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan dengan proklamasi, dan terjadinya NKRI yang ditandai pada Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kita next. Sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa penjajahan dahulu, rakyat Indonesia berperang melawan bangsa Belanda menggunakan kekuatan fisik yaitu dengan bambu runcing dan perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Kedaerahan yaitu para pejuang hanya berjuang untuk daerahnya sendiri dan tidak memikirkan daerah lain sehingga Indonesia tidak juga merdeka. Kita next. Tokoh dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merupakan lulusan dari Sekolah Dokter Jawa yang bernama Stovia. Memiliki keinginan mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan ide atau gagasan. Selanjutnya, Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama Indonesia. Berdiri pada 20 Mei 1986, sampai saat ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Penggagasnya adalah Dr. Sutomo. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan tanpa memandang agama dan suku. Kita next. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Keberadaan Budi Utomo membangkitkan semangat para pemuda di Indonesia sehingga pada tanggal 27-28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah
berkumpul dan mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta. Latar belakangnya diantaranya 1. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. 2. Adanya larangan dari Belanda untuk berorganisasi, sehingga para pemuda tersebut mengikrarkan sebuah sumpah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Lalu apa saja sih isi dari Sumpah Pemuda? Isinya adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini terdapat gerakan atau organisasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI seperti Gerakan Aceh Merdeka dan gerakan atau organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut dengan OPM. Selanjutnya, inilah usaha yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja sih? Yang pertama, menempatkan persatuan-kesatuan kepentingan dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara. Kita kembali ke tampilan menu utama. Selanjutnya, kita beralih ke menu game nih. Kita klik ya. Nah, sebelum kita bermain game, alangkah baiknya kita membaca sekaligus memahami petunjuk bermain game. Yang pertama, peserta didik dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bermain. 2. Peserta didik menentukan urutan melempar dadu online. 3. Setiap peserta didik atau masing-masing kelompok dapat bergiliran untuk melempar dadu online yang bisa diakses melalui ponsel maupun laptop pada website thisapp.io. Kemudian, bidak tiap peserta didik atau kelompok dipindahkan sesuai hasil lemparan dadu. 4. Saat peserta didik atau kelompok berhenti pada kotak ular, peserta didik atau kelompok akan turun sesuai arah ular tersebut. Namun sebelum turun, peserta didik atau kelompok diminta untuk mengklik kotak atau petak untuk menjawab pertanyaan yang akan muncul. 5. Setelah peserta didik atau kelompok mendapatkan pertanyaan, peserta didik atau kelompok diminta untuk mendemonstrasikan jawaban dari pertanyaan yang muncul. 6. Apabila peserta didik atau kelompok menempati kotak berwarna ungu, maka peserta didik atau kelompok akan mendapatkan jackpot. Jackpot ini dapat berupa tampilan, baik permintaan untuk maju 2 langkah atau mundur 2 langkah sesuai perintah. 7. Pada tampilan pertanyaan akan terdapat icon main untuk kembali ke tampilan permainan ular tangga. Langsung saja kita bergulir ke tampilan ular tangga digital dengan mengklik tombol next yang berada di pojok kanan bawah. Kita klik ya. Nah, ini dia tampilan game ular tangga digital. Di sini terdapat tombol start, dan di atas yang berwarna merah terdapat tombol finish. Tidak lupa di pojok kanan atas terdapat icon game untuk kembali ke petunjuk game. Seperti yang terdapat dalam petunjuk bermain tadi, apabila peserta didik akan naik tangga maupun menempati kotak yang terdapat ekor ular, maka peserta didik wajib menjawab soal yang terdapat pada kotak tersebut. Dan apabila peserta didik menempati kotak yang berwarna ungu, maka peserta didik berhak mendapatkan jackpot. Di dalam ular tangga digital ini terdapat 10 soal dan terdapat 10 jackpot. Langsung saja kita mulai bermain game ular tangga digital dan tidak lupa mengakses dadu online yang terdapat pada website thisapp.io. Inilah tampilan dadu online pada website thisapp.io. Cara memainkannya cukup mudah. Di sini kita bisa mengatur mau berapa dadu yang hendak dipakai. Kita bisa menambahkan dadu dengan mengklik tombol plus ini, teman-teman. Bisa 2 dadu, 3 dadu, dan seterusnya. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya memakai 1 dadu saja. Untuk menggulirkan dadu, cukup mengklik tombol roll dice, maka dadu akan berputar. Kita klik ya.
Wah, ternyata kita mendapat dadu berangka 6 nih. Maka peserta didik dapat berjalan pada kotak sesuai angka yang didapat. Wah, ternyata peserta didik tadi mendapatkan dadu berangka 6. Langsung saja kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata peserta didik tadi mendapatkan jackpot nih. Langsung saja kita klik ya. Terdapat pernyataan untuk mundur satu langkah. Kita kembali ke tampilan game dengan mengklik tombol main pada pojok kanan atas. Kita mundur satu langkah, ternyata terdapat tangga nih di kotak berangka 5. Berarti peserta didik tadi wajib untuk menjawab soal yang terdapat pada kotak nomor 5. Langsung saja kita klik ya. Terdapat soal kapan diselenggarakannya Sumpah Pemuda. Nah, peserta didik wajib untuk menjawab soal dan mendemonstrasikan di depan kelas. Setelah peserta didik berhasil untuk menjawab soal, maka guru wajib mengkoreksi jawaban peserta didik tersebut dengan mengklik tombol jawab. Kita klik ya. Sumpah Pemuda diselenggarakan pada 28 Oktober 1928. Setelah peserta didik berhasil, maka peserta didik diperbolehkan untuk melanjutkan permainan. Langsung saja kita klik tombol main yang berada di pojok kanan atas. Kita naik. Dikarenakan peserta didik tadi mendapatkan dadu berangka 6, maka peserta didik tersebut diperbolehkan untuk menggulirkan dadu kembali. Kita klik roll dice ya. Wah, ternyata mendapatkan dadu berangka 3. Kita kembali ke tampilan ular tangga digital. Dikarenakan peserta didik tadi mendapatkan dadu berangka 3, maka peserta didik dapat maju 3 langkah. Langsung saja ya. 1, 2, 3. Maka peserta didik berhenti di kotak berangka 13. Nah, itu dia cara penggunaan game ular tangga digital. Selanjutnya, kita kembali ke tampilan menu utama. Kita klik icon game pada pojok kanan atas. Lalu kita klik kembali icon home pada pojok kanan atas. Nah, kita beralih ke menu yang terakhir nih, yaitu menu profil penyusun. Kita klik. Di sini adalah profil penyusun, yaitu saya sendiri. Terdapat nama, NIM, kelas, tanggal lahir, email, alamat, dan moto. Kita kembali ke tampilan menu utama. Kegiatan terakhir merupakan kegiatan penutup. Guru memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk menutup kegiatan pembelajaran. Pada sesi ini, guru juga dapat mengajak peserta didik untuk merefleksikan materi yang sudah dipelajari dan guru memberikan kesimpulan beserta penugasan. Setelah itu dilanjut dengan menyanyikan lagu daerah, berdoa bersama, dan salam penutup. Nah, itu saja video demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.